Oke, sambil kita nunggu teman-teman ya, sudah ada 7 orang yang bergabung. Oke, sudah 10 orang. Sambil kita nunggu ya, tunggu 5 menit yang lainnya untuk bergabung.
Oke. Sudah 10 menit kita ini ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat bergabung di kuliah mata kuliah pilihan MKP Teknologi Oleokimia ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya. Gimana, sehat semua ya? Insya Allah ya, sehat semua ya. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, mudah-mudahan ini ya selalu jaga kesehatannya ya, selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan ya. Insya Allah kita akan diberi selalu diberi kesehatan ya. Oke, kuliah hari ini mungkin tidak terlalu panjang ya. Saya akan membawa kalian jalan-jalan sedikit gitu ya, jalan-jalan. Sebentar, saya akan share screen. Sebentar. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya, kelihatan jelas ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, saya di teknologi sebentar. Sebentar saya full screen dulu. Oke, sudah full screen ya. Oke, kali ini saya akan coba bahannya nggak banyak nih ya, cuman saya mau coba lihatkan gitu ya. Bentar, masih ada yang masuk. Oke. Oh iya, silakan kalau mau record si Dias Ayu ya. Sebentar ya. Saya silakan Dias Ayu ya. Saya juga akan record juga untuk saya. Silakan kalau mau di record ya. Oke, sudah pernah mengunjungi pabrik CPO? Ada yang sudah punya pengalaman? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Alhamdulillah belum, Pak ya. Alhamdulillah belum, Pak. Itu ya, wah. Kalau tidak pandemi saja gitu ya, saya mau jalan-jalan kalian ya. Saya biasa suka nawarin tuh anak-anak tuh di angkatan atas biasanya gitu. Saya bilang mau jalan-jalan nggak? Saya bilang kan, ya jalan-jalan ini aja angkatan gitu ya. Kalau misalnya mau, tapi jalan-jalannya ya jalan-jalan yang berguna gitu ya. Saya bawa ke pabrik CPO, ya mulai dari perkebunannya sampai pabriknya gitu ya, sampai pabrik ikutannya kayak biodiesel biasanya suka saya bawa itu. Jadi apa namanya? Satu hari full biasanya nginep itu karena perjalanannya kan kalau kita pulang pergi mungkin terlalu capek ya. Nah, jadi pabrik apa saya suka bawa ke pabrik kelapa sawit. Di sini nanti saya coba tunjukkan sedikit gitu ya. Nah, sebenarnya saya ini juga jadi PR saya juga ya. Karena saya juga punya foto-foto ketika saya kunjungan di luar negeri gitu ya, di tempat lain gitu ya. Cuman ini tadi saya kemarin seminggu ini sibuk banget, apa namanya, nggak sempat mensortir foto-foto itu ya. Jadi, tapi insya Allah akan saya tunjukkan nanti ke kalian ya. Saya ini akan jadi tunjukkan bagaimana yang di tempat lain gitu ya. Ini yang saya tunjukkan ada beberapa yang di pabrik PTPN 13 ya di Samuntai di apa namanya Pasir ya. Ini proses pabrik pengolahan kelapa sawit ya. Mudah-mudahan akan lebih familiar kalian nanti. Jadi mungkin ini juga jadi materi ini
akan jadi bahan referensi kalian gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya tertarik untuk berkunjung, ya nanti bisa kita lihat dan mungkin juga nanti jadi satu pemikiran ke kalian gitu ya. Mungkin ada suatu produk yang mungkin bisa kalian kembangkan gitu ya, atau bisa kalian eh, apa namanya kelola gitu ya untuk pabrik pengolahan CPO ini ya, atau kelapa sawit, karena kita sendiri ya Indonesia, kita adalah salah satu negara ya penghasil perkebunan kelapa sawit terbesar ya. Kita memiliki kebun yang besar dan kita sangat luar biasa potensinya gitu ya. Oh ya, mohon maaf, ini sebelum saya masuk ke sini saya akan tunjukkan ini nih. Nah, bentar ya, mudah-mudahan. Nah, ini deh. Ini salah satu foto saja ini. Nah, ini. Wah, luar biasa. Ini foto udara perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Utara gitu ya. Kita bisa lihat luas ya, luas banget. Kalau jalan kaki bisa meninggal orang di sini. Di sini sangat luas sekali perkembangannya, dan ini juga sebenarnya sesuatu yang kita boleh banggakan, tetapi juga sesuatu yang mungkin bisa membuat kita miris gitu ya, karena di sini apa namanya hutan alam gitu ya, hutan alam dikonversi alih fungsi menjadi kelapa sawit, walaupun mungkin di satu sisi juga memberi manfaat yang besar bagi kita ya, dari daerah dan negara kita, menambah devisa dan menambah penghasilan bagi masyarakat setempat gitu ya. Tetapi dari satu sisi juga saya sendiri sering banget ya, saya itu selalu sering banget kalau tiap kali presentasi di luar, di forum gitu ya, terutama tentang energi terbarukan gitu ya, tiap kali saya presentasi, yang saya presentasikan tentang teknologi pengolahan limbahnya gitu ya. Yang mereka tanyakan selalu, Pak, jangan kelapa sawitnya dikurangi seperti ini gitu ya. Tuh, bahkan kemarin kita membanet dari Indonesia gitu. Wah, sangat ya, saya jadi nggak ngerti ya perasaan saya, apakah saya harus berbangga, apakah saya harus bersedih, apakah saya harus marah gitu ya. Tapi kalau saya santai saja ya. Oke, kita lanjutkan, maaf ya, mohon maaf. Mana tadi? Oh, ini dia. Ini dia ya, ini adalah kelapa sawit ya. Sudah pernah lihat pohon kelapa sawit ya? Mudah-mudahan sudah pernah semua ngelihat gitu ya, kelapa sawit seperti ini dari apa namanya keluarga Palem-Paleman gitu ya. Originnya bukan di kita, tetapi kita sudah lama sekali ya, diperkirakan dari tahun 1800-an sudah masuk ke Indonesia, terus juga dibudidayakan. Ternyata pertama kali budidayanya itu malah memberikan hasil yang lebih apa namanya lebih besar daripada tempat negara aslinya gitu ya. Jadi luar biasa gitu. Jadi tempat kita untuk tumbuhnya kelapa sawit ini sangat bagus, dan dia bisa menghasilkan memiliki apa namanya hasil rendemen yang besar, sehingga sangat menjanjikan dan bisa dikelola, dan memang terbukti ya, sampai sekarang ternyata kita adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Ya, ini tadi di pohonnya ini sudah dalam bentuk apa namanya hasil ini ya, bungkilnya ya, tandan fresh ya, tandan segar kelapa sawit. Biasanya TBS ya, tandan buah segar gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya fresh fruit bunch ya, FFB ya. Ini jadi yang tadi di pohonnya ini sudah masak. Jadi warnanya ya kemerahan seperti ini, kuning kemerahan sampai ke hitam gitu ya. Dengan diameter itu dari apa namanya 3 sampai 5-7 cm ya, dengan apa namanya berat yang beragam ya. Tapi di kita biasanya kualitas kita sudah sangat bagus gitu ya, dengan rendemen dan hasil minyak yang sangat bagus dan tinggi untuk diolah dan dikelola. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Jadi di kita ini ada beberapa klasifikasi. Mungkin saya tidak akan memberikan ininya ya, tetapi ada beberapa klasifikasi dari buah kelapa sawit ini ya. Jadi ada yang kualitas, dia ada grade-nya ya, grade-nya itu tergantung dari besar ini ya,
Karena yang minyak yang dihasilkan itu kan di sini ya, di dalam sini ya. Sedangkan ini adalah kernel, ini adalah intinya ya, intinya. Ini juga bisa jadi minyak inti sawit ya, PKO ya, palm kernel oil. Tetapi yang banyak yang CPO itu ya, palm oil itu tadi di sini ya. Nah, semakin dia besar dagingnya ini tadi ya, semakin bagus ya, minyak makin banyak minyak yang dihasilkan. Nah, tapi ada juga ketika satu pabrik yang fokus pada kernelnya ini, dia buahnya juga ada yang besar. Jadi memang ada klasifikasinya. Saya lupa, saya punya fotonya itu yang dari pusat penelitian kelapa sawit yang beberapa klasifikasinya nih ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah mesokapnya ya, serat kelapa sawitnya yang mengandung minyak. Di sini adalah intinya ya. Nah, ini outer layer, di sini dia punya inti-inti layer intinya ya di sini ya. Jadi di sini ya oke, di sini ada mesocarp and exocarp ya di sini kernel, terus ini intinya ya, inti dari kelapa sawit yang juga digunakan gitu ya. Cuman memang rendemennya karena dia lebih kecil dan dia dia banyak ada cangkangnya ini tadi. Ini juga ada perlu pengolahan khusus yang berbeda dengan CPO yang pada umumnya. Nah, kalau di kita ini biasanya ada pabrik yang juga mengelola, yang langsung mengolah, ada juga yang biasanya diserahkan ke tempat lain. Ada juga yang malah enggak dikelola gitu ya, malah dibuang, diberikan atau dijual ke pihak lain yang bisa memanfaatkan ini ya. Nah, ini yang pertama biasanya ya, ketika kelapa sawit itu habis panen gitu ya, dibawa truknya itu ya, dibawa untuk ditimbang biasanya, ditimbang terus nanti setelah ditimbang berapa. Nah, ini juga ini biasanya kalau petani dia nilai yang mereka dapatkan tuh ya dari ini tadi ya, pertama buahnya itu berapa lama buah itu dari panen ya, dari panen umurnya berapa lama gitu ya, terus juga besar buahnya ya, berat tandannya. Itu yang dinilai dengan harga. Jadi harganya itu relatif tergantung dari kualitas dari tandan buah segar yang masuk tadi ya. Nah, terus setelah itu ditumpuk dan biasanya ditaruh di loading ram ya, di ini, terus biasanya langsung di load ke lori ya. Lori ini semacam kereta gitu ya, kereta yang berfungsi dia sebagai tempat kanisternya untuk disterilkan gitu ya, sterilizer ya, di dalam sterilizer. Jadi nanti ram ini masuk ke dalam sterilizer ya. Ini dia, ini loading ram. Kecepatan. Nah, ini ya, jadi dari di sini penumpukan di sini ya, penumpukan dari TBS tadi, tandem buah segar, dia langsung dimasukkan ke dalam di dalam loading ram ini ya. Nanti dia dengan rel di sini dibawa ke untuk disterilkan. Nah, fungsi sterilizer ya, pertama mematikan enzim, memudahkan lepasnya bondolan dari tandannya, dia melunakkan ya, terus juga mengurangi kadar air yang ada di tandan ya, terus melunakkan si mesokapnya itu tadi, terus memudahkan lepasnya kernel dari cangkangnya, kernel inti tadi itu bisa lebih lunak karena dia sterilizer, dia membuka serat dari buah tadi ya. Nah, setelah dia masuk ini sterilizer dia suatu tabung besar itu ya, dengan tekanan di sini, dengan panas yang jadi dia ada di beberapa perusahaan itu tergantung dari ininya ya, tergantung dari jenis buahnya, terus juga tergantung dari kapasitas yang mereka ini
produksi. Nah, jadi dia masuk di sini nanti akan disterilkan. Nah, juga prosesnya nanti ada misalnya ada yang satu kali pemanasan, tapi yang umum sih biasanya 3 kali pemanasannya 3 kali. Jadi nanti dia pemanasannya tergantung dari tekanannya. Jadi nanti mulai dari tekanan rendah ditinggikan, lantas direndahkan, langsung tinggikan lagi baru stabil. Ya, fungsinya itu tadi dia ketika perbedaan tekanan tadi suhunya naik, juga dia ini melunakkan serat, juga dia membuka serat itu yang pertama dia membuka ini si tandan antara buah dan tandan itu ya, dia mudah terlepas, terus yang kedua dari buah itu tadi dia melunakkan sehingga nanti inti itu juga akan mudah untuk terlepas seperti itu ya. Nah, ini sterilizer, ini biasanya kalau di pabrik ini alat yang paling ribut ya karena tekanan dan paling panas di sini ya. Ini areal ini adalah areal untuk cari keringat. Jadi kalau ke sana lewat aja sini udah panas gitu ya. Keringatan pasti gitu ya. Nah, perubusannya ini di sini ada yang tadi saya sebutkan 3 peak ya, 3 kali ya. Tekanan 2,8 sampai 3 bar ya. Nah, ini nanti kalian bisa pelajari ya di aeration, terus juga uap dimasukkan, terus juga steam dimasukkan. Nah, jadi dia ada 3 peak nanti silakan baca saja ini ya untuk prosesnya ini ya. Jadi dia memang tapi ini yang dilakukan di PTPN 13 yang mereka lakukan untuk prosesnya mereka ini yang umum, tapi juga ada beberapa tempat itu yang mereka tidak pakai 3 peak ini ya. Ada yang 2 peak saja gitu ya. Tergantung dari instalasi mesin yang mereka gunakan di sana. Setelah sterilizer ini di PTPN nih. Kalau ke PTPN ini fotonya di sana ini. Nggak tahu tapi sekarang saya 5 tahun nggak ada ke situ soalnya. Tapi biasanya umumnya seperti ini ya di sana nih. Nah, jadi ketika keluar dari sterilizer ya, jadi si tandan yang sudah masak tadi ya, sudah di sterilizer ini dengan panas tadi. Makanya saya bilang ini tempatnya tempat nyari keringat karena panas di sini ya. Nah, setelah masuk sterilizer, biasanya nanti akan dialihkan langsung ke tracer ya. Di tracer ini biasanya dia di sini dia akan dirotari ya di sini untuk memisahkan antara tandan dengan buah. Nah, karena tadi habis di sterilizer si buah dengan tandan itu sudah lunak gitu ya. Jadi dia ketika dirotari itu dia akan terpisah gitu ya. Jadi nanti di sini buahnya akan masuk ke bawah, tandannya akan stay, nanti tandanya dialirkan untuk dibuang gitu ya, atau dialirkan ke tempat penumpukannya ya. Nah, biasanya nanti ini karena tandan itu adalah bagian besar ya dari buahnya itu tadi, limbahnya ini paling gede gitu ya. Kalau kita ngelihat dari masaknya ya, dia lebih banyak gitu ya. Karena nanti penumpukannya itu kayak gunung gitu si tandan ini tadi. Nah, setelah ini kita bisa lihat di sini ya nih prosesnya. Jadi dari si Lori Rodinger M tadi dimasukkan ke sini, terus di sini dipisahkan. Nah, nanti ini yang berjalan ini adalah si tandannya tadi ya. Tandannya dibuang ke sebelah sini, ini fotonya tidak sampai ya. Nah, setelah buah terpisah tadi, dia masuk ke stasiun press ya. Stasiun press ya biasanya umumnya menggunakan screw press ya. Nah, di sini gambarnya kita nggak bisa kelihatan, saya juga nggak bisa masuk, tapi di sini saya bisa tunjukkan prosesnya di dalam sini ya. Jadi dia screw press, si buah tadi dimasukkan, terus dia dipres. Nah, sebelum dimasuk di presan stasiun pres ini juga dia tidak langsung pres dengan tekanan yang ultimate-nya, tapi dia melalui beberapa proses sehingga yang pertama si intinya juga intinya bisa terpisah dulu ya intinya nanti. Jadi di sini juga ada seperti ini tracer tadi ya, tracer deprecator itu tadi dia memisahkan si inti tadi ya, jadi intinya tadi bisa dipisahkan terus untuk
proses yang lain atau selanjutnya gitu ya di sini. Terus hasilnya nanti dari pengepresan ini kita dapatkan crude palm oil ya, dari masih minyak kotornya ya. Nah, minyak kotornya dari stasiun pres. Nah, ini saya tunjukkan ini gambarnya ketika itu saya pengen lihat itu loh hasil ketika dari stasiun pres tadi itu gimana bentuknya. Ini seperti ini ya. Jadi bentuknya ini sudah tanpa inti sudah ada yang terpisah, ada juga yang masih di sini ya. Jadi nanti limbahnya itu, nah ini limbahnya nanti ini juga akan di ini lagi apa namanya ada pressing lanjutan untuk mengambil minyak yang masih tersisa di sini ya. Jadi ini bukan langsung dibuang ini ya. Ini minyak juga masih tinggi. Ini nanti ada biasanya pakai rotari nanti untuk mengambil minyak yang tersisa di sini ya. Dan dia memisahkan juga ketika ada kernel atau inti yang masih ada di dalam proses ini. Terus, nah setelah crude palm oil tadi ya, yang masih kotor tadi itu nanti dia masuk ke stasiun pemurnian ya. Ini panjang prosesnya di sini ya, tergantung dari prosesnya. Ada nanti kalau yang umum di kita cuma sampai crude palm oil, tapi crude palm oil itu bukan yang minyak kotor, yang kotor itu kan masih banyak ada serat dan lain sebagainya gitu ya. Nah di sini nanti ada beberapa ya pemurnian, jadi ada sand trap tank ya, nanti ada sand trap tank, vibrating screen ya, jadi nanti dia masuk ke penangkapan pasir ya, karena dia habis dipres tadi nanti jadi bagian buah yang masih kotor tadi itu ini dipisahkan. Nah terus juga nanti di vibrating, jadi nanti dia ada filtrasinya itu dengan vibrating screen ya, nanti dia bergetar di situ, terus jadi nanti hasilnya itu, nah ini nanti crude oil tank di sini sudah dapat minyak CPO-nya di sini ya, sudah lebih bersih daripada yang pertama. Nah ini juga yang tadi yang sebelumnya tadi yang masih kotor tadi itu juga dia masuk ke sini, di sini juga dapat minyak yang ini. Nah, terus jadi nanti ada lagi continuous settling tank ya, CST, oil tank purifier, terus vakum, sludge oil tank ya, terus sludge vibrating screen ya, sludge centrifuge, terus juga ada fat pit dan storage tank. Nanti akan saya tunjukkan ini ya. Kalau di dalam pabrik enggak, karena dia sudah compact di dalam itu nggak bisa kelihatan. Yang tadi yang bisa saya lihatkan hanya sampai di sini juga, saya naik gitu ya di sini gitu ya, karena waktu itu mereka kan 24 jam bekerjanya ya, untuk ini aja, foto ini aja juga perlu otoritas gini ya, saya minta izin gitu ya. Sebenarnya bisa, tapi daripada mengganggu ini di sini, nah, nanti akan saya tunjukkan diagramnya, karena ini waktu lalu juga saya terlibat di ininya ya. Nah, terus juga ini di stasiun pemurniannya ya, beberapa ini untuk pemurnian si CPO tadi. Nah, ini ketika dimurnikan kita bisa lihat crude palm oil itu seperti ini ya. Wah, ini fotonya saya fokus ke dalam sana ya. Nah, ini minyaknya sudah seperti ini, warnanya jingga kemerahan ya, seperti ini. Nah, tetapi di beberapa tempat ada juga yang langsung dengan pemurnian bisa kita lihat ini ya, hasilnya seperti ini ya, sudah lebih kuning ya dari crude palm oil. Tapi kalau ini biasanya pabriknya pengolahannya sampai ke ini ya, kalau pengolahan lebih lanjut untuk bahan baku minyak goreng ya, dia sampai sini. Tapi kalau crude palm oil itu sampai sini aja ya, sampai ini biasanya yang yang kita jual ya, yang kita ekspor, kita hasilkan seperti itu. Nah, selanjutnya di stasiun kernel tadi, ketika habis dipisahkan tadi ya dari stasiun pres tadi itu, jadi nanti ada CBC ya, deprecator, node silo ya, reaper mill, kelibat dan kernel silo. Ini nanti lebih banyak sih kalau di pabrik yang punya ini ya, pengolahan PKO ya.
palm kernel oil ya. Kalau misal CPU biasanya mereka tidak sampai di sini karena memang ini apa namanya proses lanjutan gitu ya, proses lanjutan dari palm oil tadi. Nah, terus sisanya nanti hasilnya di apa namanya disimpan di storage tank tadi ya di sini. Nah, terus juga biasanya ini di sini stasiunnya biasanya untuk ini apa namanya kendaraan tangki yang mengirim atau ini nanti biasanya apa ngambilnya dari sini ya. Nah ini proses ini untuk pengolahan ini apa namanya kernel oil ya kan. Jadi di sini kan dia ada apa namanya proses cyclone clarifier di sini ya untuk pemecahan dari si apa kernel tadi ya. Jadi kalau kernel itu nanti agak prosesnya dia harus dia ada stasiun pressnya itu dia memecahnya itu dia jadi ada yang prosesnya itu seperti apa bukan screw press tapi memakai grinding ya grinder gitu jadi dia dipecah gitu nah nanti dipisahkan gitu antara kernelnya itu tadi dengan cangkang inti tadi ya cangkang inti biasanya banyak digunakan juga untuk bahan baku ini ya bahan baku untuk boiler mereka ya nah ini yang saya akan jelaskan kembali ya. Nah, ini prosesnya secara diagram di perusahaan apa namanya kelapa sawit CPO itu seperti ini ya. Nah, jadi proses itu diawali di sini ya dari tanaman buah segar tadi ya masuk di sini loading rem ya. Nah, biasanya di sini ada stasiun penimbangan di sini. Nah, masuk ke loading rem, terus juga sterilizer. Nah, di proses sterilizer ini ya ini adalah proses yang kompleks di sini. Dia mulai apa namanya bahan baku air biasanya dari sungai ya badan air di sini terus juga airnya harus di ini apa namanya clarifier dibersihkan ya difiltrasi melalui proses sedimentasi ya terus juga kan di penyimpanan. Nah terus di sini apa namanya diberi ini bahan kimia untuk di boilernya ya terus juga di sini dimasuk ke boiler nah di sini apa namanya proses untuk panelnya ya instrumentasinya ada di sini nah di sini apa yang back pressure tank turbine dan ini masuk ke sterilizer di sini ya nah dari sterilizer bahan apa namanya tanaman buah segar tadi itu masuk ke ini ya tracer baru di sini melalui screw press crusher di sini nah apa namanya wah ini ada yang kurang untuk ini nih apa namanya limbahnya seharusnya di sini ada untuk apa namanya tandan buah kosongnya di sini ya untuk pengolahan lebih lanjut nah di sini setelah minyak CPO itu dihasilkan ya di sini ada sentrap di sini tank oil nah di sini ya di sini ada distributing tank di sini ya oleh clarifier-nya sludge tank di sini nah ini apa namanya ini masuk ke apa namanya proses pengolahan limbahnya ya sludge-nya di sini terus sampai ke line aplikasi nah di sini bahan CPO yang telah dibersihkan tadi ya, dia akan melalui proses dari ada vakum di sini ya, vakum dryer, vakum pump, jadi disimpan di CPO ini tadi, ya. Nah, selanjutnya ketika CPO sampai di sini, nah ini tadi lanjutan ketika apa namanya kernel tadi masuk di sini nanti akan DP capture untuk memisahkan antara apa si cangkang ya memecah cangkang dengan cangkang si inti tadi di sini ya nah di sini nanti ada apa namanya pemisahan di sini ya untuk si cangkang kelapa sawit tadi di sini nah di sini apa namanya
inti tadi itu, karena kan kalau inti kelapa sawit itu kan tidak seperti CPO ya, dia bentuk minyak dia kan lebih padat gitu ya, seperti margarin, seperti ini loh, seperti kelapa yang biasa kalian konsumsi ya, intinya kan warna putih tebal seperti itu ya. Ini masuk di sini ya, di sini pemisahan sel cangkang di sini sampai ke kernelnya tadi sampai di sini. Nah, ini ada kernel casing plant di sini, kita dapatkan minyak inti sawit juga di sini. Jadi ada beberapa perusahaan sih, kalau perusahaan yang ini biasanya mereka juga ada ini ya, tapi kalau beberapa perusahaan biasanya dia sampai CPO saja. Inti biasanya dikirim atau dijual ke pihak lain yang bisa menggunakan si inti sawit tadi. Banyak yang bisa digunakan inti sawit tadi. Ada yang menggunakan jadi bahan pakan, ada yang bisa untuk bahan lainnya ya, seperti itu. Oke. Jadi sebentar. Nah, ketutup. Sebentar, kok share screen-nya tertutup sih. Nah, ini. Oke, sampai di sini ya. Sampai di sini, silakan kalau ada yang mau nanyakan dulu di pabrik kelapa sawit ya. Saya memberikan sedikit, ya saya ngajak jalan-jalan dulu lah sebelum nanti ke beberapa produk. Jadi dari ini mudah-mudahan ini jadi bahan referensi kalian ya. Ini bisa jadi bahan referensi kalian untuk mempelajari, karena memang kayak minggu lalu kan ada yang nanya, Pak, selain minyak sawit minyak apa lagi yang lainnya ya, masih banyak ya, minyak kedelai, minyak kelapa ya. Terus juga bahkan ini minyak dari rice bran oil juga ada gitu ya. Minyak dari beras ada dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali produk yang bisa kita ini, tapi berhubung di kita ini di Indonesia, Kalimantan Timur terutama, kita banyak memiliki kebun kelapa sawit, banyak pengolahan kelapa sawit. Nah, di sini saya lebih fokus ke produk sawitnya ya, produk sawitnya untuk kita bisa kelola gitu ya, kita bisa kelola. Nah, kayak kemarin saya juga rapat sama Pak Ari Susandi dan Pak Kahar juga. Saya kemarin nanyakan, karena kan saya kan baru pulang gitu ya, baru menyelesaikan studi saya. Waktu saya tinggal dulu itu belum ada lulusan ya yang dari teknik kimia ya. Nah, itu juga saya tanya, Pak, sudah ada belum yang penelitian tentang proses pabrikasi ini CPO gitu ya. Nah, ternyata ada sudah yang penelitian tentang pembuatan pabrik kelapa sawit dengan skala besar gitu ya. Nah, saya bilang sih kemarin saya ingin coba menginisiasi mahasiswa untuk ini penelitian untuk pengolahan CPO itu yang skala kecil atau skala industri kecil, atau kalau kemarin bilang Pak Kahar itu ini teknologi tepat gunanya gitu ya. Karena memang kemarin pengalaman saya ketika saya berkunjung ke beberapa tempat gitu ya, dari di Kalimantan Timur, Kutai Kertanegara, Kutai Barat, Kutai Timur itu ya, yang banyak pabrik kelapa sawit, saya masuk itu juga perkebunan masyarakat itu kan sangat besar gitu ya. Nah, mereka satu kendalanya itu penjualannya itu kan masalahnya itu ini mereka banyak dirugikan dengan distribusi buah tadi ya, karena dia harus menunggu berkelompok gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalnya kita bikinkan rancangan gitu ya untuk pengolahan kelapa sawit ini yang skala kecil gitu ya, skala kecil, skala industri kecil yang bisa diaplikasikan ke masyarakat. Saya yakin kayak kemarin tuh sudah saya tawarin tuh, saya bilang dulu saya juga ada dulu beberapa ini referensi yang saya ini baca, yang saya ini itu bisa, Pak. Oh iya, Pak, kalau misalnya ada kami bisa diaplikasikan gitu. Cuma memang saya juga belum ini ya,
mungkin nanti akan saya komunikasikan ke perusahaan ya, karena memang ketika kita membuat pabrik itu tadi kita juga harus memenuhi ini spesifikasi dari perusahaan ya, quality controlnya bagaimana, kualitas minyak yang kita hasilkan bagaimana gitu ya, karena kaitannya kan ketika kita akan jual itu ke pabrik gitu ya, kita harus menyesuaikan dengan quality controlnya mereka gitu. Jangan nanti kita kita bikin sembarangan sampai di sana orang udah mau beli, wah minyaknya jelek gitu ya, ini nggak sesuai seperti itu. Jadi terbuka kemungkinan siapa tahu ada yang tertarik dari kalian, angkatan kalian untuk bikin ini pabrik kelapa sawit skala kecil gitu ya, skala industri kecil yang bisa diaplikasikan, bisa dijual itu. Bisa dijual. Jadi kalau misalnya kalian punya rancangannya, kalian merancang terus skripsi kalian publikasi, bisa dijual, bisa diajukan ke ini kayak kemarin itu pemerintah daerahnya ya dari Kukar sendiri itu sudah memberi sinyal-sinyal lampu hijau untuk itu. Iya Pak, kalau coba teknik kimia bisa Pak, ada rancangannya gitu, rancangan pabrik kecilnya Pak. Wah itu bisa kita anu Pak, nanti bisa diaplikasikan. Terus juga pas saya ke masyarakat yang beberapa kelompok tani yang memiliki perkebunan kelapa sawit juga mereka, wah luar biasa. Wah iya Pak, kalau ada Pak, wih bagus itu yang skala kecil-kecil aja Pak, yang mungkin masyarakat bisa kelola seperti itu ya. Ya jadi eh, itu yang saya coba apa namanya eh, berikan ke kalian, mudah-mudahan jadi bahan ini juga ya, jadi bahan referensi kalian ya. Kalau misalnya kalian mau tertarik silahkan nanti komunikasikan, nanti ini kita tindak lanjuti ya, mudah-mudahan bisa diaplikasikan, bisa ada nilai jualnya juga kan ya, lumayan tuh. Silakan ada yang mau ditanyakan sampai sini, karena slide-nya itu sampai di situ saja ya. Bisa lihat dengan slide-nya, setelah slide-nya itu adalah terima kasih. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu untuk ini apa namanya pabrik kelapa sawit. Ayo silakan. Si anu nih, siapa nih? Sagi. Kamu kok nggak kelihatan Sagi? Iya, Pak. Gitu kan. Ya, mau nanya enggak Sagi? Kan gitu kelihatan gantengnya Sagi. Eh, belum ada tipe pertanyaan sih, Pak. Oh, belum ada ya. Ya. Tapi tertarik ya Sagi ya. Belum pernah kan Sagi? Sudah belum pernah ke kelapa sawit Sagi? Kalau ke pabrik segitu belum, Pak. Belum ya. Nantilah kalau sudah pandeminya ini atau kita bisa, saya ajak jalan-jalan itu ke Ya. kelapa sawit. Kalau kemarin saya waktu meeting sama Pak Kahar gitu ya, itu Pak Kahar sudah ini nih, maksudnya kalau yang kemarin itu pengolahan yang di Balikpapan itu Pak Kahar tuh antusias itu, nunggu ini aja di ke Balikpapannya pakai rapid test nggak gitu ya. Kalau enggak jalan kita ke sana gitu ya, jalan-jalan kita ngelihat gitu. Pak Kahar tertarik gitu. Saya terakhir kemarin saya dengan Pak Kahar itu 2000 berapa ya, lupa saya, 12 kalau tidak salah itu, ke Balikpapan ke TPA Manggar itu. Ya kan. Kalau misalnya ada jalannya dan tidak ada persyaratan macam-macam, Pak Kahar tinggalan aja kapan jalan kita ke sana gitu. Silakan ada yang mau ditanyakan, Fandi. Itu Pak Ya, Rifadilah oh, Pak. Rifadilah. Ya nih, saya tutup dulu ya. Oke, silakan Rifadilah. Kalau di perusahaan sawit itu Pak, cuma pasang sawit aja Pak. Nah, dulu kameranya Fadilah, baru suara aja. Gimana? Coba. Ah ya, coba. Ah ya nih, coba. Mm-mm.
Oke, itu ya. Oke. Kalau di sawit kalau sawit biasanya CPO itu mereka keluarkan CPO aja. Cuman kalau produk apa namanya turunannya, kadang beberapa perusahaan ada juga yang mengaplikasikan yang proses lain, ada juga yang cuman proses CPO saja. Kalau di kita kebanyakan sampai CPO aja. Makanya pemerintah kan berusaha ini nih apa namanya mencoba untuk meningkatkan produksi ini turunannya itu tadi, karena kan hasilnya lebih ini ya, nilai jualnya kan juga akan lebih tinggi ya. Nah, tapi kalau kalau secara umum di kita itu sampai ke CPO aja. Tapi kalau untuk proses yang lain itu ada ininya. Contohnya aja misalnya gini kayak di Samuntai yang tadi slide-nya itu saya berikan, itu mereka ada juga biodiesel. Mereka punya di biodiesel juga. Jadi minyak yang dihasilkan itu mereka alirkan untuk produksi biodiesel di ini apa namanya di pabrik mereka gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak produk lainnya, misalkan kalau di sana ya uniknya di sana di apa namanya beberapa perusahaan yang kalau contoh tadi di apa Samuntai tadi PTM 13 itu ada juga karyawannya gitu ya bikin sabun di sana. Jadi kalau misalnya di pabrik itu ada sabun, ini mereka nggak perlu beli sabun karena kan eh, apa namanya mereka perlu sekali itu ya untuk apa namanya eh, mereka sabun si ini apa namanya seperti itu ya. Gimana si anu tadi? Pribadilah. Mm. Ya, makanya apa namanya eh, banyak yang bisa kita kita lakukan sebenarnya ya untuk produk turunan ini tadi. Makanya mata kuliah oleokimia ini nanti mungkin saya Pak Rifan Fatoni itu akan memberikan ini beberapa apa namanya gambaran gitu ya materi tentang produk-produk yang mungkin bisa ya bisa kita 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 kelola kita buat gitu ya. Nah, itu juga kalian sebagai anak teknik kimia juga mudah-mudahan ini juga jalannya kalian untuk kedepannya ya itu tadi yang tadi kan saya yang sebelumnya kan saya bilang untuk pembuatan pabrik kecilnya saja skala mini saja itu kan sudah bisa ya kalau kalian bisa bikin bisa dijual itu ya. Nah, apalagi kalau misalnya kalian bisa mengembangkan, bikin misalnya pabrik turunannya, misalnya bikin pabrik sabun, ya, pabrik lilin, gitu, atau pabrik apa namanya minyak makan, ya, terus juga margarin dan lain sebagainya. Bahkan misalnya kayak di pusat penelitian kelapa sawit itu sampai bikin coklat, gitu ya. Enak loh coklatnya gitu ya. Wah, saya termasuk yang suka coklat gitu ya. Coklat apa namanya, coklat kelapa sawit gitu ya. Gambar penelitian yang kalian tertarik untuk kelola gitu ya seperti itu. Silakan mau apalagi mau ditanya nih Fandi. Sudah Pak kalau dari saya Pak. Oh sudah kah? Belum ada. Ada lagi yang mau tanya siapa lagi nih? Jihan gimana Jihan? Mana si Jihan ini? Udah hujan kata tempatmu Jihan? Enggak, Pak. Udah hujan ya? Aman ya di sana ya? Iya, Pak. Tapi itu mendung. Oh, mendung ya. Mendung bukan berarti hujan ya. Iya, Pak. Jihan di tempatmu itu kan kamu kan di Anu sana ya di Kilo Anus itu dulu kan di situ adalah kampung kalau tahu kamu kan di sana kampung Sahang ya, kampung Merica ya. Iya, Pak. Merica. Nah, masih sampai sekarang ya Jihan ya? Sudah enggak, Pak. Enggak Semenjak lagi ini ya? perusahaan tambang batu bara tuh jadi Nah, tanahnya kan dibeli-beli gitu kan. Jadi udah jarang banget sahang gitu, Pak. iya ya. Makanya itu juga salah satu. Jangan-jangan orang tuamu salah satu anu juga dulu ya, pengusaha sahang.
Iya, Pak. Wah, Juragan Sahang ini ya. Dulu saya ingat tahun berapa itu waktu jaya-jayanya itu ya. Wah, Iya, Pak. Juragan Sahang katanya itu. Jadi yang saya ingat dulu tuh kalau ke Balikpapan waktu musim haji ya, itu di kampung kamu itu punya ini gerbang itu selamat datang dari haji ya. Wih, luar biasa. Iya, Bener ya Jihan ya. Wah, luar biasa iya, itu. iya, Pak. Saya dulu, saya bilang kapan ya saya jadi pengusaha sahang ya, saya bilang. Jadi memang ya itu tanahnya cocok ya ini juga. Ya coba nanti saya carikan ini ya kalau coba sayangnya itu tadi ya perkebunannya sudah mulai berkurang ya. Iya, Kalau Pak. seandainya masih aja ada mungkin kita bisa kembangkan gitu ya. Jangan sampai ini ya. Cuman ya sekarang ini kita ini kalah dengan tambang gitu ya. Coba sekarang juga tambang juga mulai kalah ya. Udah habis tanah yang mau digaruk. Iya, jadi tambang itu ya ceritanya gini, kemarin kan berapa bulan yang lalu, akhir tahun itu kan saya ada kegiatan gitu ya, mapping sosial ke perusahaan, jadi kita ada mitra dengan perusahaan tambang besar ya, grupnya Bayan ya, mungkin kalian tahu grup Bayan itu salah satu yang terbesar gitu ya di kita ya, terutama di Kukar ya, di Kukar, Bayan Group itu. Ada perusahaan pajak sakti dengan Bayan Group itu dia produksinya masih tinggi sekali. Cuman itu tadi mereka produksinya tinggi memang, tapi mereka ini 2 tahun ya sudah 2 tahun di titik kulminasinya mereka sudah mencapai titik puncaknya. Kedepannya 5-10 tahun itu sudah turun. Ini jadi produksinya ini di tahun-tahun ini jadi 2 tahun yang lalu adalah puncaknya. Sekarang sudah mulai turun gitu ya. Makanya kemarin tuh kami tuh saya ini bersama mereka membantu untuk ini bagaimana pengelolaan masyarakat pasca tambang tadi itu loh. Jadi kita sampai 25 tahun gitu ya bikin rancangan untuk ke masyarakatnya. Bagaimana masyarakat itu pasca tambang. Jadi memang terulang-ulang ini ya. Dulu waktu zamannya kayu, orang rame-rame kayu. Setelah kayunya habis, masuk tambang gitu kan. Nah, kita tambang habis, nah ini makanya di kita itu selalu terulang seperti itu ya. Jadi memang pertambangan sendiri sudah mulai turunnya, cuman ya itu tadi saya takutnya itu gini, pasca tambang itu areal kita itu loh, setelah ditinggalkan tambang itu apa yang terjadi seperti itu ya. Yang mudah-mudahan sih jangan sampai ini ya terjadi yang akibat dampaknya itu tidak baik gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau saya boleh cerita lagi, pasca tambang itu kalau pernah ngelihat di beberapa dokumenter gitu ya, ada satu negara di Pasifik ya, di Pasifik itu ada satu negara, saya kok jadi lupa saya negaranya tuh. Dia adalah negara yang penghasil ini tambang terbesar dulu, kok jadi lupa saya namanya. Nah, tetapi ketika tambangnya sudah habis, itu jadi negara, jadi dulu negara yang paling kaya. Setelah itu tambangnya habis, mereka adalah negara paling miskin gitu ya, paling miskin, dan sekarang jadi bermasalah gitu ya, karena memang dulu tulang punggungnya adalah tambang. Nah, saya takut gitu ya, takut ke Indonesia itu kayak gitu ya, tambangnya habis gitu ya, kita usahanya juga bakal ini ya berubah seperti itu ya. Nah, ini juga jangan sampai juga kayak sawit ini gitu ya, sawit ini makin meningkat gitu ya. Nah, cuma kalau sawit ini, kalau saya selalu berpikir positif ya, karena sawit walaupun dengan segala kontroversinya gitu ya, tapi sawit itu kan salah satunya adalah menanam ya, mereka menanam hutan. Jadi ketika pengelolaannya itu dilakukan secara benar, insya Allah sih alam itu memang terganggu gitu ya, cuman tidak drastis ketika seperti kayak pertambangan ya, karena pertambangan kita kan lebih banyak pertambangan permukaan ya, jadi limbah atau hasil pasca tambang itu akan lebih buruk gitu dampaknya bagi lingkungan seperti itu. Silahkan, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita sampai jam 10 ya? Iya, Pak. Sampai jam 10 ya, ini masih 10.30 ya. Ya enggak apa-apa, sampai jam 10 juga enggak apa-apa. Silakan kalau misalnya ada yang nanya lagi ya.
Silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, kayaknya di tempat saya hujan nih. Oh iya benar hujan nih. Pak, Yo, silakan. Aldi ya. iya Pak. Mm-mm. Saya mau tanya, kira-kira kalau masalah buah sawit yang Mm-mm. mau dibikin CPO itu, yang bagus apakah hanya bisa kita lihat dari dagingnya yang tebal atau ada cara lain gitu Pak? Terus pertanyaan saya yang kedua, Mm-mm. eh, kenapa sih pabrik tuh hanya bisa mengolah kelapa sawit sampai di CPO aja? Oke, Terima itu kasih aja. Pak. Oke, makasih Aldi ya. Eh, sangat bagus ya pertanyaannya. Saya lupa menyampaikan itu juga. Jadi pertama untuk buah sawit, untuk kita mengetahuinya itu ya memang secara umum kalau di perusahaan ya, di perusahaan biasanya mereka lihat dari ukuran buahnya, warna, ukuran gitu ya. Dengan ukuran tandan itu bisa bisa dinilai dari situ pertama. Yang kedua nanti mereka ngitung ini umur panennya. Jadi umur berapa dari panen itu, karena nanti apa namanya tingkat keasaman FFA-nya itu ya, volatile fatty acid yang ada di buah itu akan meningkat gitu ya, asamnya. Jadi dia akan semakin asam. Jadi semakin lama dia akan disimpan itu semakin asam. Jadi ketika semakin asam itu akan berpengaruh terhadap CPO yang dihasilkan gitu ya, rendemennya akan turun dan juga itu apa namanya nilai jualnya juga menurun. Jadi kalau kalau secara umum di perusahaan yang pertama kali dilihat adalah ukuran buahnya, warnanya dengan ukuran tandannya ya. Yang kedua nanti mereka akan ambil sampelnya baru dicek FFA-nya berapa ya. Kadar asamnya berapa ketika mereka dapat sesuai dengan range-nya mereka. Jadi nanti dia ada ranknya tuh ya, nanti FFA-nya berapa sekian 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 itu nanti nilainya gini. Jadi misalnya dengan kualitas yang tertinggi gitu ya, kualitas nomor 1 harga jualnya misalnya apa namanya per kilogramnya itu 1.500 gitu ya. Nanti kalau misalnya dia FFA-nya tinggi, dia akan grade-nya akan turun, nanti nilai jualnya akan turun juga seperti itu. Nah, makanya yang tadi saya bilang banyak nih apa namanya petani yang bermasalah seperti itu gitu ya. Mereka berharap nilai jualnya karena dia punya bibit kan biasanya bibit itu. Nah, ini juga bibit buah kelapa sawit itu buahnya itu tidak ini ya hereditas dari buah kelapa sawit itu tidak menurun langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya gini ada pohon kelapa sawit dengan buah yang bagus itu belum tentu dia punya anakan ketika kita tanam dari anaknya itu buahnya akan sama seperti induknya. Nah, makanya biasanya untuk bibit itu quality controlnya sangat tinggi dan biasanya dikelola ya secara apa namanya rekayasa eh, hayati, proses hayati untuk si buahnya ini. Jadi makanya kalau kalau beli bibit itu ya bibit itu biasanya mereka tidak cuman ini buahnya pohon bagus tanam ke bibit dijual, tidak seperti itu. Biasanya mereka beli bibit ya, bibit yang sudah bersertifikat. Kelapa sawit itu bibitnya bersertifikat ya. Jadi kalau beli kelapa sawit itu dipastikan bibitnya bersertifikat gitu ya. Ada sertifikatnya. Kalau misalnya tidak bersertifikat, dijamin gitu ya. Nah, sebelum sebelum pertanyaan yang selanjutnya ya, apa namanya Aldi. Jadi bibit itu pemilihan bibit itu juga sangat-sangat krusial di petani gitu ya. Jadi gini, kalau saya boleh cerita dulu ya beberapa di tahun awal dulu itu yang perkebunan masyarakat pernah dulu itu di apa namanya daerah pasir itu ada petani itu kelompok tani yang meruginya besar sekali karena mereka sudah menanam kelapa sawit itu sudah puluhan hektar dengan bibit yang mereka beli dari apa namanya pengusaha lain gitu. Nah, pengusaha lain itu mereka ambil bibit, jadi mereka ambil bibit dari perusahaan juga. Mereka ambil bibit dari PTPN ya. Nah, mereka bilang ini bibitnya PTPN, mereka jual lah. Ternyata PTPN itu ya bibitnya itu tidak ini, mereka bukan bibit yang dari pohon itu, mereka rekayasa dulu di sana gitu ya. Jadi ada prosesnya baru bibit itu dijual dan ada sertifikatnya. Jadi mereka beli karena memang harga bibit itu mahal kalau yang bersertifikat ya. Kalau yang dijual di umum itu murah.
Tetapi karena prosesnya nanam kelapa sawit ini kan perlu proses 5 tahun ya. Begitu 5 tahun mereka tanam, ternyata bibitnya tidak berbuah, berbuahnya tidak sesuai. Nah, akhirnya ruginya banyak sekali. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak pengusaha, petani itu yang sudah punya bibit bagus, mereka punya hasil yang bagus, tapi itu jualnya susah. Lah, jadi itu niscaya hasilnya juga bagus. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kenapa sih kok di kita ini kok cuma sampai CPO aja Pak? Gitu. Kenapa nggak produksi lain turunannya? Kalau jawaban simpelnya yang paling gampang dijual itu ya, yang paling gampang dijual oleh masyarakat, oleh petani itu gitu, karena pasarnya sudah ada gitu ya. Nah, sementara kalau kita berinvestasi lagi untuk produk yang lain, mungkin investasinya akan lebih tinggi. Dan ya ini kembali kadang-kadang terjadi ini juga apa sih namanya, monopoli ekonomi gitu ya, dari beberapa negara yang memiliki prosesnya, mereka bisa mengelola, ya mereka tidak mau gitu loh. Kalau kita misalnya produksi bahan sampai bahan jadi, karena apa? Mereka punya ininya ya, mereka cuma beli bahan mentah kita, terus mereka jual lagi ke kita gitu ya. Contohnya kayak produk oleokimia ini, ketika kita jual mentahnya, mereka olah jadi misalnya bahan-bahan kosmetik ya, bahan-bahan kosmetik harganya mahal kan. Nah, itu mereka jual ke kita gitu ya. Dan itu apa namanya, nilai jualnya kan jauh lebih sangat-sangat lebih tinggi gitu ya. Nah, makanya kalau di kita, kenapa kita kok sampai sini? Karena kita itu tadi, kita kebanyakan di kita itu yang mana yang lebih cepat dijual dulu gitu ya. Dulu waktu pertama kali zamannya kayu, kenapa lebih banyak jual gelondongan gitu ya? Karena memang lebih cepat dijual gelondongan gitu ya. Lebih simpel gitu ya. Nah, sama kayak kelapa sawit ini, kenapa CPO aja Pak? Ya karena memang yang paling gampang mereka jual seperti itu. Makanya pemerintah berusaha ya, berusaha memacu apa namanya, pengusaha gitu ya, industri gitu ya, sampai mencoba membuka investasi untuk itu tadi, produk turunan tadi ya, CPO itu. Karena memang nilai tambahnya lebih besar dan juga nilai jualnya lebih besar gitu ya. Sehingga memang apa namanya, di sekarang ini kita mulai menggalakkan itu ya, produk turunannya itu bukan cuma sampai ini ya, CPO saja. Kita itu dari produksi CPO kita ya, kita hampir berapa, sekitar 70-80% kita jual gitu ya, 20%-nya kita gunakan di dalam negeri. Dalam negeri itu kita untuk apa namanya ya, kayak minyak makan apa segala itu juga pemenuhannya tidak ini ya, tidak 100% gitu ya, mungkin sekitar 60-70% saja. Itu bahan lainnya dari luar juga banyak gitu ya, seperti itu ya. Jadi memang itu salah satu kendala juga, itu juga salah satu alasan kenapa sekarang ini digalakan untuk produk turunan oleh kimia itu ya. Memang seperti itu ya. Ya seperti itu si ini ya, siapa, Aldi tadi ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang mau ini mengutarakan apa idenya apa segala, silakan aja. Kalau saya sih senang gitu lah berdiskusi kalau dengan mahasiswa ya. Kalau misalnya ada yang mau ini, kadang kalau saya itu suka, biasanya mahasiswa itu punya pikiran yang luar biasa gitu ya. Kalau kayak saya itu karena sudah banyak kemana-mana gitu ya, jadi kadang-kadang berpikir untuk yang inovasi itu lebih kurang. Kalau mahasiswa untuk inovasi saya yakin jauh lebih inovatif ya. Nah, kalau kayak dosen ini kan pengalamannya aja sih yang beda, itu aja ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jam 10, saya minum dulu.
Silakan. Oh, si anu nih, saya lupa. Si Febrianti Sitomarang mana? Ada kan? Ya Pak, kenapa Pak? Ah, kamu kan dari anu kan, dari Medan kan, di sana kan lebih anu kelapa sawit kan lebih dulu ya. Iya Pak. Nah, ada enggak keluargamu atau jangan-jangan bapakmu anu nih, pengusaha besar nih? Nggak ada Pak kalau di kelapa sawit. Oh, enggak ada ya? Apa Nggak kalau ada Pak. di keluargamu enggak ada kelapa sawit ya? Nggak ada Pak. Oh. Tapi pengalamanmu gimana, Febi? Di Sumatera kan lebih dulu ya, lebih dulu kelapa sawit kan di awal gitu kan, dan juga lebih besarnya kan lebih besar daripada di Kalimantan. Eh, Pernah lihat nggak ada gimana kalau di sana untuk produk-produk dari kelapa sawit itu tadi? Atau misalnya pekerja atau apa segala gitu di sana? Gimana, Febri? Kalau untuk di Sumatera Pak, kebetulan kan saya di dekat Danau Toba ya. Rumah saya jauh dari perkebunan kelapa sawit. Kalau kelapa sawit kan kebanyakannya di Riau Pak. Oh iya betul betul. Tapi saya pernah ke Riau juga, saya pernah lihat pabrik kelapa sawit juga, pernah lihat perkebunannya Pak. Tapi cuma sekilas lewat aja gitu. Oh, gitu. Oh, coba singgah gitu. Oh, jadi tempatmu di dekat Danau Toba ya? Wah, Ya, saya rumah saya di Toba Pak, dekat iya. situ. Jadi kita tuh pegunungan Pak, kalau untuk kelapa sawit jauh gitu. Oh, ya itu jangan sampai sebenarnya pegunungan dijadikan kelapa sawit ya. Ya itu Pak. Itu dulu masa kalau di sini di Kaltim itu dulu pernah di tahun 2014 dulu itu pernah itu masalah itu tentang areal kelapa sawit ya. Jadi izin kelapa sawit itu diberikan ke perusahaan, itu arealnya masuk ke ini areal wisata gitu ya. Area wisata yang Danau Labuan Cermin itu loh. Itu ada perusahaan yang ini yang dapat konsesinya gitu ya kan. Kan lucu gitu ya. Lucu dia bagi-bagi apa namanya? Areal, tapi arealnya masuk ke tempat yang seperti itu. Nah, itu jadi masalah waktu lalu itu. Dulu saya juga pasang badan gitu. Maksudnya dulu dengan masyarakat lapor, saya bilang jangan sampai itu. Kalau perusahaan ya jangan sampai bisa ke situ itu. Makanya itu juga jadi apa ya? Suatu permasalahan klasik di Indonesia itu yang ini ya. Kalau kayak di Sumatera ya memang kalau di ini ya. Saya ini Feby dulu saya beberapa kali memang ke ini ya Sumatera ke Medan itu ya. Cuman memang dulu saya tuh nggak kesampaian itu sampai ke Danau Toba itu. Tiap kali ke situ pasti ada kendalanya gitu ya. Nantilah Pak ke sana. Saya pengen itu bawa apa namanya keluarga saya biasanya kan suka itu saya kalau dulu saya biasanya setiap tahun itu pasti tuh bawa anak-anak sama istri saya tuh liburan biasanya itu kan. Nah, itu yang nggak kesampaian itu kemarin mau kesampaian pandemi. Boleh deh Pak, habis pandemi ke Danau Toba Pak. Iya. Atau nanti Febri kalau kamu kalau di kan tempatmu di Danau Toba, kamu kalau danaunya Kaltim, danaunya ini Kaltim sudah pernah belum? Danau Kaltim belum Pak. Danau Lihatnya cuma Semayang, Sungai Mahakam aja. Danau Semayang, Jempang, Kaskade Mahakam itu belum pernah ya? Belum Pak. Wah, di sana juga kita juga ada punya ini danau besar kita itu Kaskade Mahakam itu ada sekitar 20 danau. Jadi dia satu aliran dan dia besar gitu ya. Jadi yang 3 besar kan di situ ada Danau Semayang, Jempang, Melintang ya. Tapi di sekitarnya itu ada danau-danau kecil gitu ya. Ada sekitar 20 di sini. Makanya namanya Danau Kaskade Mahakam, Cascade ya. Jadi dia danau aliran di Kalimantan ini. Nah, saya salah satu pengurusnya juga di Kaltim ini ya. Saya di Forum Das Kaltim, terus juga di pengurus apa namanya Danau Kaskade Mahakam juga. Jadi sering dulu kita presentasikan itu tentang danau itu ya. Saya suka jalan-jalan ke situ tuh di danau itu ya. Cuma lucu dulu beberapa kali saya di Jawa di ini, terus dulu pas ke Medan mereka waktu kunjungan dulu di tim Bepedas Kaltim dulu ke sana. Nah, saya nggak ikut karena dulu saya ada urusan di kampus gitu ya. Nah, ikut saya. Wah, sayang betul tuh. Berapa kali tuh saya tuh ya. Tiap kali ke Sumatera itu pengen ke sana nggak sempat itu ya. Mungkin nanti dah. Mudah-mudahan amin. Silakan. Ada lagi yang mau nanya? Kita santai aja ya. Pak, saya ingin bertanya. Silakan, Rizka.
Pak, kan untuk menanam pohon sawit, maka hutan-hutan itu kan Pak sebagian ditebang. Nah, jadi maka tempat hewan itu menjadi tidak ada, Pak. Bukankah sawit juga pohon, Pak? Mengapa hewan sangat sulit untuk hidup di sana, Pak? Oke. Jadi memang kemarin juga banyak juga yang nanya seperti itu. Kan sawit kan pohon, juga hutan juga Pak gitu. Kok ini? Nah, salah satu pembedanya gitu ya, hutan sawit itu kan mereka menanam hutan ini jadinya kan hutan apa namanya hutan homogen ya. Dia hutan homogen, hutan yang satu jenis saja gitu ya, bukan hutan heterogen. Nah, otomatis di mana ekologinya di sana ya, ekosistemnya di sana itu juga sedikit mengalami perubahan gitu ya. Nah, ditunjang lagi ketika pohon sawit itu ada, sawit itu dari apa namanya prosesnya kelapa sawit itu membutuhkan air yang banyak. Makanya kalau di kelapa sawit di kebun itu kalau punya apa namanya sumber air biasanya akan kering karena memang sawit itu rakus air gitu ya, sawit itu rakus air. Jadi memang salah satu kendala utama penanaman itu di kelapa sawit itu adalah ini, ketersediaan air biasanya akan berkurang. Nah, kenapa kok hewan-hewan itu ini ya? Sebenarnya beberapa hewan itu mulai bisa beradaptasi ya. Saya menemukan beberapa hewan seperti apa namanya? Nasalis itu monyet hidung panjang itu, nasalis itu dia bekantan. Nah, bekantan itu sudah mulai bisa ini ya. Tapi gini, hewan-hewan primata di kita itu, terutama ya primata di kita itu lebih suka itu pohon yang memiliki cabang yang banyak gitu ya dan tinggi. Sedangkan pohon sawit kan dia tidak seperti itu ya. Nah, itu jadi salah satu kendalanya seperti itu. Dan apa namanya, pertama ekosistemnya berubah ya. Dari segi ekologi juga dia akan berubah. Walaupun memang dari sistem apa namanya ekosistemnya untuk penanaman itu kan tidak merubah gitu ya. Cuman dia memang perubahannya itu ya dari hutan homogen ke hutan heterogen ke hutan homogen tadi. Makanya kemarin itu dicanangkan beberapa itu mencoba gini, tanaman kelapa sawit itu ada tanaman selaknya gitu ya. Jadi ada tanaman yang ditanam bersama dengan kelapa sawit sehingga apa namanya tidak melulu jadi hutan homogen seperti itu ya. Jadi memang lebih banyak perubahan itu dari segi ekosistemnya ya, ekologinya di sana di hutan kelapa sawit. Dan memang pengaruhnya itu tadi satwa itu kurang ini ya. Apalagi memang gini, kadang-kadang ya di perusahaan kelapa sawit itu kadang-kadang kalau di pembibitan atau di ini banyak ini nih hama tikus. Wah, tikus suka banyak ke situ. Nah, kadang-kadang di perusahaan kelapa sawit mereka ini juga tikus dicari ininya pemangsanya. Kadang ada beberapa tempat dulu ya di Sumatera itu juga banyak mereka ngelepas ular ya. Jadi di kebun kelapa sawit ngelepas ular untuk membasmi tikus. Ada juga di beberapa tempat tuh pakai ini burung hantu untuk membasmi tikus itu tadi, karena memang salah satu ini ya, salah satu hamanya yang menyerang kelapa sawit itu seperti itu. Ya jadi seperti itu ya Twinska. Jadi kalau memang jujur saya kalau saya menempatkan diri sebagai ekologis ya, untuk penanaman kelapa sawit itu saya punya dua pendapat di situ ya. Saya punya pendapat menerima karena dia masih hutan, tapi saya juga tidak menerimanya karena dia hutan homogen. Nah, tetapi secara umum saya bilang ya kita berusaha untuk apa namanya bagaimana bisa selaras di pengelolaan itu ya. Dan salah satu yang satu sisi positif yang saya tekankan di sini ya itu tadi, karena kita menanam pohon tetap apa namanya kondisi ekologi kita ya untuk oksigen dan lain sebagainya itu sudah insya Allah tetap akan terjaga gitu. Cuma memang itu tadi yang ditakutkan itu dari ekologi yang ke bawah, jadi rantai makanan dan apa namanya
sistem rantai makanan yang ada di tempat itu dia akan berubah gitu. Makanya tadi kadang hewan-hewan itu ya, contohnya kayak primata itu nggak mau dia. Primata itu nggak mau dia manjat di kayak pohon sawit itu ya. Karena nggak bisa diloncati gitu ya. Kalau loncati bisa ini dia. Maka mereka itu biasa suka yang pohon-pohon berdahan gitu ya. Kalau apalagi primata kan memang dia tempatnya di atas ya, di kanopi ya, di kanopi pohon dia bisa lompat di situ. Kalau di pohon sawit lompat, wah luka-luka nanti dia jatuh gitu ya, seperti itu. Seperti itu ya, apa namanya, Twinska. Baik, Pak. Gimana? Terima kasih, Pak. Ya, Saya ingin bertanya, Pak. silakan, Segi. Ya, ini terkait untuk limbah dari sawit sih, Pak. Kalau pengetahuan saya kan limbah dari kelapa sawit itu ada limbah basah dan keringnya, yang kayak apa tanah dan kosongnya. Saya ingin perihal untuk limbah cairnya ini, Pak. Untuk pengolahannya sendiri itu gimana? Apakah ada tahap pengolahannya atau langsung dilepas ke saluran apa gitu? Gitu, Pak. Oke. Sebenarnya ini materi apa namanya? Materinya harus untuk limbah ini di materi tersendiri harusnya ya, Segi ya, di pengolahan limbah industri biasanya. Tapi nggak apa-apa. Kalau di sini kan saya tadi apa namanya presentasi saya, slide saya kan di prosesnya ya, di prosesnya. Nah, jadi limbah sawit ini memang sebentar saya coba sharing ya nih ya tadi ya. Ini tadi. Nah, limbah sawit kelihatan ya, udah kelihatan di sini. Nah, limbah sawit itu, nah ini di sini nih. Kalau di sini proses dia cuma sampai sini saja ya. Di sini, ini pun juga apa namanya bentuknya decanter ya, decanter cake di sini ya. Ada yang decanter cake, ada yang limbah cairnya. Nah, tapi kalau dari pengolahan kelapa sawit itu ya, limbah sawit itu memang yang terbesar adalah limbah cair, karena memang di prosesnya ya, kita bisa dilihat di sini dia ada penambahan air di sini ya. Apa namanya? Jadi dari proses itu penambahan air sehingga otomatis limbah cairnya juga lebih banyak. Tetapi kalau dilihat dari biomasanya, limbah yang terbanyak itu sebenarnya limbah padatnya, karena memang kita bisa hitung kelapa sawit itu cuma bisa menghasilkan sekitar 18-22% CPO. Bayangkan 18-20%, ambillah 20%, berarti 80%-nya adalah limbah. Itu limbah padat. Nah, plus limbah cairnya ditambah lagi dengan air di sini. Nah, memang karena limbah cair ini juga banyak. Ya, kalau di perusahaan biasanya dia ada pengaplikasiannya. Jadi dia nanti ada kolam-kolam pengolahan limbah ya. Jadi mulai dari biasanya kalau pengolahannya nanti ada pengolahan ini ya, sistem kolam ponding system ya. Jadi nanti ada kolam untuk penangkapan minyak ya, kolam penangkapan minyak. Terus kedua adalah kolam anaerobiknya ya. Nah, kolam anaerobik nanti baru ada series kolam apa namanya aerobiknya ya, kolam aerobiknya. Terus nanti terakhir kolam maturasi. Nah, sampai kolam maturasi baru nanti dilepas ke badan air seperti itu. Jadi dia prosesnya panjang kalau untuk limbah cair itu tadi ya. Limbah cair. Kalau untuk penelitian, riset apa segala untuk limbah cair itu banyak banget ya untuk pengolahannya ini. Kalau saya dulu biasa bawa anak lingkungan, ya kita biasanya lebih suka ke sini ke land apa namanya pond system ini tadi. Nah, ini pembedanya lagi ya, Sagi, kalau di Indonesia gitu ya dengan negara lain gitu ya. Kalau di kita biasanya kita lebih fokus banyak pengolahan ini langsung ke sistem kolam ini saja. Kenapa kita kok banyak sistem kolam? Apa kira-kira di Indonesia? Murah, pertama ya. Yang kedua, areal kita luas. Ya, areal kita luas. Kalau di luar negeri arealnya sempit, mereka kalau mau bikin kolam yang besar nggak mungkin. Ya, biayanya tinggi. Jadi mereka di sana kalau di luar negeri mereka ini sistemnya mereka sudah reaktor-reaktor ya. Jadi mereka pengolahannya itu bukan lagi open pond gitu, bukan, mereka reaktor. Karena mereka apa namanya arealnya kurang. Kalau kita mau areal berapa aja banyak. Jadi
pengolahannya seperti itu. Jadi memang untuk ini ya, untuk pengolahan limbahnya Segi ya, kalau untuk limbah cair biasanya yang umum digunakan di kita di Indonesia adalah sistem kolam ya. Pengolahan tadi yang saya bilang tadi ada kolam, jadi dia ada kolam, sistem pengolahan kolam tadi itu, jadi mulai dari kolam penangkapan minyak, terus kolam apa namanya anaerobik, aerobik ya, maturasi ya, sampai setelah itu baru dibuang ke badan air seperti itu. Nah, ada juga sebagian limbahnya ini juga dialirkan untuk irigasi ya, irigasi ke apa namanya kebunan seperti itu. Nah, yang sekarang yang jadi PR besar di industri kelapa sawit ini adalah limbah padatnya, karena pengolahan limbah padat di kita ini masih minim gitu ya. Sedangkan biomasanya, limbahnya itu besar. Makanya kemarin sebenarnya banyak riset yang bisa dilakukan di anak-anak teknik lingkungan, teknik kimia ya, limbahnya. Kalau saya pernah melakukan apa namanya penelitian dulu dengan apa balai standarisasi industri ya, di bawah Kementerian Perindustrian. Itu dulu saya pernah ambil limbah abu sawitnya ya, dari pembakaran cangkang tadi, abunya kita ambil ya, saya jadikan Eternit, saya jadikan bahan apa namanya untuk dinding gitu ya. Terus juga cangkangnya ada yang kita limbah cangkangnya kita gunakan untuk apa namanya buat beton gitu ya. Nah, bahkan kalau di kemarin di ITS mereka ada bikin yang namanya beton anti banjir gitu ya. Itu dari kelapa sawit juga. Terus juga kami pernah juga bikin apa namanya ngambil mengekstrak limbah minyaknya di dalam di dalam limbah lumpur tadi itu, kita ambil minyaknya, kita gunakan sebagai bahan hand sanitizer. Pernah ada juga itu penelitian. Jadi dulu kita banyak penelitian tentang limbahnya ini, tapi sekarang ini untuk penelitian limbah kelapa sawit yang terutama yang padat ini jadi PR besar, karena kita itu banyak menghasilkan limbahnya itu tadi, dan penggunaannya masih minim gitu ya. Banyak itu limbah kelapa sawit itu bisa digunakan ya, jadi apa namanya cangkang itu bisa kita gunakan ya sebagai itu bahan-bahan untuk bangunan, beton gitu ya, partisi dan lain sebagainya. Dulu kayak saya bikin Eternit itu untuk ini partisi dan untuk apa namanya plafon itu pernah. Terus juga mahasiswa saya di lingkungan pernah juga bikin dari apa namanya seratnya itu dijadikan papan ya, papan tuh papan olahan, papan komposit itu bisa seperti itu. Jadi kita banyak punya potensi di situ ya. Seperti itu Sagi. Oke, makasih Pak. Ada lagi yang mau nanya? Jam berapa sudah ini? Sudah. Oh, tinggal 2 menit ternyata. Wah. Silakan. Ya, mudah-mudahan ini jadi bahan masukan ya bagi kalian. Nanti mungkin minggu depan kita saya akan lanjutkan lagi dengan materi yang lainnya. Kalau di awal kan pertama ini, terus yang kedua saya coba di kelapa sawitnya, pabriknya gitu ya. Nanti mungkin apa namanya ketiga yaitu dari produk turunan atau produk-produk lain yang mungkin bisa menjadi ini ya bahan masukan, bahan referensi bagi kalian. Mudah-mudahan juga berguna, mudah-mudahan bisa kalian gunakan untuk nanti riset, penelitian, bahkan mungkin untuk pekerjaan kalian juga itu ya. Jadi kalau misalnya kalian lulus ya siapa tahu nanti bisa jadi ini ya pengusaha untuk pabrik kelapa sawit, pabrik turunan kelapa sawit gitu ya. Wah, itu insya Allah ya, amin. Ya, mudah-mudahan anak-anak saya jadi pengusaha semua ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang nanya, nanti untuk slide-nya nanti akan saya sharing di ini ya, di Mols ya. Silakan nanti cek di materi dan silabus, nanti akan saya apa namanya upload di situ ya. Ya, kalau tidak ada lagi yang nanya, terima kasih atas perhatiannya ya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Jangan lupa absennya ya, tolong diisi absennya sampai nanti jam malam ya. Tapi ya sekarang aja lah sambil ini langsung absen ya. Jangan lupa untuk absennya. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya.
Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya, selalu terapkan protokol kesehatan, jaga kesehatan, selalu pakai masker di rumah aja ya. Mudah-mudahan kita pandeminya cepat berlalu ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak. Pagi Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banget, Pak. Yo, makasih ya. Saya tutup ya.